Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Salatu wassalamu ala man unzila ilaihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kanu bin nahari fursana wa bil laili ruhbana. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbun fihima katsirun minan nas as-sihhat wal faraghu amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita mulai kultum Ramadan pagi ini dengan senantiasa tidak lupa untuk memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai pagi ini kita masih diberi kesempatan, masih bisa bernafas, masih bisa menghirup sebuah kehidupan di alam dunia sebagai ladang untuk akhirat. Wabil khusus kita masih dalam suasana Ramadan yang pagi ini, hari ini ya, kita sudah masuk 14 Ramadan tahun 1444 atau bertepatan dengan tanggal 5 ya, tanggal 5 April 2023. Semoga kita tetap semangat, tetap optimis, tetap tidak pernah berhenti untuk terus ya berbuat baik sampai kita menuju pada ujung dari segala ujung. Apa itu? Yaitu ketika manusia harus menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan segala amal dunia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin, sebuah keyakinan. Ulama menafsirkan al-yakin adalah kematian. Tema kita dalam kesempatan pagi ini adalah namadij min hirsis salafi ala sunnah. Bagaimana teladan-teladan para salafun saleh dalam mereka berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang jelas bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamasaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabi. Ini dimuat dalam kitab Muwatta. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka, dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang dengan keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya. Oleh karena itu, berbekal dengan ini, para sahabat dan orang-orang setelah mereka, para salafun saleh, mereka luar biasa semangat mereka dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Pekan yang luar biasa, baik itu sunnah secara qauli, fi'li, takriri, baik berupa amal-amal ibadah atau bahkan hal-hal yang terkait sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah SAW, itu mereka semangat mengikutinya. Kita contohkan misalkan Umar radhiyallahu anhu ya. Umar radhiyallahu anhu ketika ia menjalankan sebuah manasik atau sedang bertawaf di sekitar Baitullah ya. Tawaf, Umar ini berkata kepada Hajar Aswad, ya Hajar, wahai Hajar Aswad, inni a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa, laula anni ra'aitu Rasulullah qabbalak ma qabbaltuk. Wahai batu yang hitam, Hajar Aswad, aku tahu bahwa engkau adalah batu yang tidak bisa memberi manfaat apa-apa, manfaat dan madarat. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah pernah menciummu, aku tidak akan menciummu. Karena memang mencium Hajar Aswad ini disunahkan ya, ketika kalau bagi mereka yang bisa mencium Hajar Aswad. Kemudian kita perhatikan juga misalkan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika Rasul sudah meninggal, ia bertanya kepada Aisyah, apakah semua yang sudah dilakukan Rasul sudah aku lakukan? Kata Aisyah, ya Rasulullah, semua yang dilakukan Rasulullah SAW sudah engkau lakukan. Tapi ada satu yang belum kau lakukan, yaitu Rasul dulu sering ketika setiap hari datang ke pasar Madinah ketemu sang nenek yang perempuan ya,
nenek Yahudi dan menyuapi sang nenek itu. Maka Abu Bakar kemudian bergegas ke sana. Tidak butuh waktu lama, segera merespon ini. Ketika ke sana, Abu Bakar menyuapi sang nenek dan sang nenek itu marah. Dia marah dan kemudian mengatakan, kamu bukan orang yang biasa ke sini. Kata Abu Bakar, aku tiap hari ke sini. Kata sang nenek yang buta ya, dia buta ini. Dia akan tidak bisa melihat. Orang yang biasa ke sini itu selalu datang dengan memberikan menyuapi aku, dan sebelum dia menyuapi makanan, dia menggerus makanan itu baru kemudian menyuapkan. Nah, ini menunjukkan betapa Rasulullah luar biasa ya, menyuapkan, digerus, kemudian Abu Bakar kemudian belum menyampaikan, ya wahai nenekku, nenek ya, ketahuilah bahwa seorang yang sering memberikan makan kepadamu, menyuapkan itu sudah meninggal. Kata sang nenek, siapa yang gerangan yang biasa memberikan makan menyuapiku aku? Maka Abu Bakar mengatakan, yang biasa datang ke sini adalah Sayyidunal Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Muhammad. Maka sang nenek betapa kagetnya dia. Dia tiap hari selalu mencela, memaki Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, kalian janganlah ikuti Muhammad ini, dia seorang penyihir, seorang intinya menghalangi orang untuk mengikuti ajaran Rasulullah. Dia seorang Yahudi ya. Sang nenek terenyuh, kemudian dia masuk Islam. Kenapa? Karena melihat betapa seorang yang biasa dihina itu malah justru yang tiap hari memberikan makan itu. Artinya apa? Dakwah itu perlu perjuangan ya. Kadang seseorang tidak mendapatkan, tidak melihat langsung hasil dakwahnya, tapi orang-orang setelahnya yang mereka melihat hasil dakwah tersebut. Kemudian juga kita perhatikan misalkan Ibnu Umar itu ketika sholat jenazah itu biasanya kalau beliau sholat kemudian ia meninggalkan, setelah sholat ia meninggalkan tempat sholat dan tidak mengantarkan jenazah ke pemakaman. Dan saat itu Ibnu Umar menyangka itu sudah sempurna sesuai sunnah. Ternyata suatu ketika datanglah berita kabar ya, berita hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa orang yang dia mensolatkan jenazah atau mayit, dia hanya mendapatkan 1 qirat, dan ketika dia sampai kepada memakamkan jenazah mendapatkan falahu qiratani, 2 qirat, dan 1 qirat setara dengan gunung Uhud ya. Maka Ibnu Umar setelah mendengarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sejak saat itu tidak pernah meninggalkan kalau beliau memakamkan, mensolatkan, langsung sekalian mengantar ke pemakaman. Jadi para sahabat, para salafun saleh itu seperti itu. Ketika mereka mendengar sebuah riwayat hadis yang benar-benar sahih ya, itu mereka mengamalkan. Contoh lain adalah Imam Ahmad ibnu Hanbal. Ahmad bin Hanbal ini beliau meletakkan kitab Al-Musnad itu lebih dari 40.000 hadis. Dan Ibnu Umar ini beliau punya kebiasaan apa? Punya kebiasaan setiap meletakkan hadis, beliau selalu hadis yang dia letakkan itu beliau amalkan. Beliau mengatakan, ma taraktu hadisan illa amiltu bi. Aku tidak meletakkan sebuah hadis, meninggalkan sebuah hadis yang aku letakkan kecuali aku mengamalkan. Maka suatu ketika Ahmad bin Hanbal ini suatu ketika beliau membaca sebuah riwayat Nabi pernah berbekam dan kemudian memberikan kepada Abu Taibah, ini seorang tukang bekam ya, memberikan 1 dinar. Itu Ahmad ibnu Hanbal itu segera mengamalkan. Apa? Suatu ketika Ahmad ibnu Hanbal itu berbekam dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahmad bin Hanbal ini memberikan 1 dinar kepada tukang bekam itu. Dan yang luar biasa ini saya pernah membaca dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu Umar suatu ketika perjalanan dalam sebuah perjalanan, suatu ketika Ibnu Umar ini berjalan bersama para pasukan yang lain, tiba-tiba dia minggir dan kemudian kencing di sebuah tempat tertentu. Dan para sahabat yang lain bertanya, ya Ibnu Umar, kenapa Anda sampai harus lari ke tempat itu ya? Kenapa harus lari ke tempat itu? Kata Ibnu Umar, aku pernah melihat Rasulullah kencing di sini. Nah ini jangankan masalah ibadah, masalah tempat kencing pun betapa para sahabat itu mereka luar biasa. Jadi yang kita ambil ini ya, yang kita ambil substansinya ya, bahwa bagaimana keseriusan para sahabat, para salafun saleh mereka dalam mengikuti
sunnah-sunnah dalam mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan kita kemudahan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesehatan. Jazakumullahu khairan katsira. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.